Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Wahyu Pratama, ingin menyampaikan apa itu K3LH. K3LH adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Merupakan suatu program yang bertujuan untuk melindungi seluruh karyawan dari bahaya dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, ramah lingkungan, dan produktif, seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan dampak lingkungan. Kesehatan kerja adalah merupakan ilmu dari praktik untuk mencegah penyakit akibat kerja, menjaga kesehatan pekerja dan lingkungan perusahaan, agar pekerja bisa mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dan bekerja secara aman dan produktif. Hakikat atau tujuan utama: meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas pekerja. Program mencakup sanitasi, kebersihan pekerja, penyimpanan bahan, proses produksi, gudang, dan pengendalian limbah. Penyebab produktivitas kerja adalah penyakit umum, infeksi, endemik, parasit, penyakit akibat kerja, debu, bahan kimia, stres kerja, gizi buruk, karena ekonomi lemah, pengetahuan rendah, beban kerja berat, lingkungan kerja buruk, suhu kelembapan, ventilasi tidak nyaman, perencanaan kerja buruk, manusia dan mesin tidak serasi. Terima kasih. Sanitasi peralatan dan proses pengelolaan. Pabrik jauh dari peralatan. Ruang kerja lantai tidak licin, ventilasi dan cahaya cukup, bersih dan jauh dari ruang produksi. Penanganan dan penyimpanan bahan baku. Alat dan ruangan harus bersih. Bahan disusun rapi kira atau kumparan secara yang bebas lemak dan binatang. Alat pengolahan alat dan tidak mudah rusak. Sebagai praktek fungsi lingkungan saniter, air dicuci harus bersih, tidak berbau, sederhana maupun memiliki rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidgal Biansyah. Saya akan menyampaikan apa itu K3LH. Fasilitas gudang. 1. Gudang bersih tertata rapi. Beri jarak antar barang. 2. Pisahkan bahan busuk atau rusak. Pembuangan limbah. 1. Saluran harus lebih baik dan tidak mencemari. 2. Limbah tidak boleh langsung dibuang ke umum. 3. Dapat dimanfaatkan, misalnya untuk pakan ternak. 4. Jika limbah berlebihan, wajib berkonsultasi Badan Pengelola Limbah. Sekian dari saya, terima kasih. Keselamatan kerja merupakan upaya melindungi tenaga kerja dari bahaya yang timbul akibat mesin, alat, bahan, lingkungan kerja, dan cara kerja agar proses produksi barang atau jasa berjalan aman.
Tujuan utama: pertama, melindungi tenaga kerja agar selamat dan sejahtera. Kedua, menjamin keselamatan semua orang di lingkungan kerja. Ketiga, menjaga dan memakai sumber produksi secara aman dan efisien. Peran K3 di Indonesia: pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian kerja, potensi bahaya, mesin, bahan kimia, kebakaran, ledakan, dan lain-lain. 85% penyebab kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. K3 dan perlindungan tenaga kerja adalah bagian penting dari perlindungan tenaga kerja yang mencakup keselamatan, kesehatan, moral kerja, dan perlakuan sesuai martabat manusia. K3 dan produktivitas keselamatan kerja yang baik, mengurangi biaya kecelakaan, menjaga efisiensi mesin, meningkatkan hubungan pekerja dan pengusaha, menjadikan produktivitas naik. Faktor sosial, ekonomi, kultural. Pelaksanaan K3 dipengaruhi oleh pendidikan, kebiasaan, kepercayaan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Keselamatan harus dibiasakan sejak kecil sebagai budaya hidup. Metode pencegahan kecelakaan. 1. Peraturan perundangan. 2. Standarisasi alat dan prosedur. Ketiga, pengawasan. Keempat, penelitian teknik dan medis. Kelima, penelitian psikologis dan statistik. Keenam, pendidikan dan pelatihan K3. Ketujuh, penyuluhan sikap aman. Kedelapan, asuransi sebagai insentif. 9. Organisasi K3 di perusahaan, safety debt atau komite. Itulah tadi penjelasan tentang materi penerapan K3LH. Terima kasih, jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa. Itulah tadi penjelasan tentang materi penerapan K3LH. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian juga. Kesembilan, organisasi K3 di perusahaan. Itulah tadi penjelasan tentang materi penerapan K3LH. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian juga. Jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa.